Ini namanya repository, itu ini namanya repository. Nah, ini kan. Ini namanya repository. Jadi tugas kalian adalah sekarang bikin yang namanya repository kan ya. Kemarin udah ini. Yang belum sekarang ini ya, apa namanya? Bikin nge-push ya, nge-pushnya yang belum ya. Push ke ini, nambah file di repository. Kemarin udah ini belum, apa namanya, yang di download disimpan di repository lokal udah kayaknya ya, ada enggak? Ini bos, oh ada, oh bukannya ini ya, ini cuma contoh ya. Sekarang tugasnya adalah ini, apa namanya, kalian pakai Windows semua ya ini ya? Iya Pak, Windows Pak. Iya Pak. Pakai Windows semua ya. Jadi pakai Windows. Yang kalian perlu download itu ini. Maaf Pak, tampilan share screen-nya tidak muncul di saya Pak. Tampilannya belum muncul. Saya stop dulu. Saya coba share screen lagi. Muncul enggak? Muncul Pak. Muncul kan? Muncul semua kan? Belum Pak di saya. Atau coba ini aja dulu, apa namanya, logout dulu, setelah itu masuk lagi. Oh ya Pak. Ya. Izin Pak. Iya. Oh iya, ini ya, apa namanya, setiap yang saya jadikan co-host, nanti tolong bantu teman-temannya untuk masuk ya. Kalau yang saya jadikan co-host, siapapun itu yang jadi co-host lah. Enggak harus si A, si B gitu deh. Pokoknya nanti siapa yang jadi co-host, nanti bantu admit ya, kayak gini. Bantu saya untuk admit. Sebelum ini ya, supaya di kalian itu bisa, apa namanya, bisa dipakai di repo lokal, biasanya itu harus install yang namanya Git SCM-nya ya. Nah ini ya, Git SCM. Nah ini supaya apa namanya, supaya repository kalian atau yang ada di mana, yang ada di Windows atau yang ada di komputer kalian itu bisa diupload ke GitHub yang ada di ini, yang ada di repo plot gitu istilahnya. Repo plot itu maksudnya ya ini, yang di sini. Yang di sini ini namanya repository yang ada di cloud-nya GitHub ya. Nah, jadi kalian harus download Git SCM ini namanya. Nah, sesuaikan dengan laptop kalian. Kalau kalian pakai Mac yang Mac, kalau pakai Windows ya Windows. Kalau pakai Linux ya pakai Linux. Silakan diklik aja. Kalau pakai Linux, Linuxnya Linux apa aja. Ini udah ada semuanya ya. Kalau sudah apa namanya? Kalau kalian udah kalian download terus udah kalian install, sisa dipakai. Kalau di Windows ini berarti kalau sekarang kan rata-rata, kenapa saya download? Ini Excel berarti dia ekstensinya Windows. Kalau Windows berarti kalian harus pakai ini yang 64 bit ya, karena rata-rata sekarang sudah 64 bit semua kan ya. Ada yang masih pakai 32 enggak? Enggak ada ya? Ada. Windows 32.
Saya punya 64, Pak. 64 semua ya. Jadi sekarang memang udah 64 semua. Nah, ini kalian download yang ini saja. Nah, terus kalau sudah begitu, nanti bisa untuk apa namanya, submit ya. Contoh submitnya itu kayak begini. Buka dulu file yang tadi ya. Oh iya, lupa. Kita harus bikin repo lokalnya ya. Kita harus nyamakan repositorinya. Kita harus samakan repositorinya antara yang di Git dengan yang ada di mana? Dengan yang ada di komputer ya. Nah, untuk menyamakannya paling gampang itu di sini kode, terus copy di sini. Nah, terus ini kalian masuk CMD kalian. Kalau di sini di Mac atau di Windows kalian masuk di terminal ya. Nah, arahkan foldernya ke yang akan kalian simpan. Kalau ini kan saya akan arahkan di sini di univ ini, terus setelah itu unibos di dalamnya sini mau saya cloning untuk repo di GitHub-nya yang di lokal ya. Jadi saya akan arahkan filenya ke situ. Ini sudah ada di dalamnya unibos. Sudah ada di dalamnya sini. Di dalamnya ini ya. Nah, terus kita tinggal mana tadi terminal. Kita tinggal tuliskan git clone sama URL yang tadi udah kita copy ya. Enter, udah ada, udah masuk di dalam sini. Nah, ini kan. Ini. Misalkan kemarin saya kemarin sempat bikin yang namanya contoh.py ini ya. Ini file yang akan saya upload di mana? Di sini ya. Ini kan masih berisi readme. Jadi kalau saya refresh tetap isinya readme terus. Nah, bagaimana supaya si contoh.py ini masuk di dalam apa namanya, masuk di dalam repo yang ada di GitHub. Nah, caranya kita ketikkan lagi di terminal namanya git add spasi titik gitu. Oh belum, yang ini ke saya kita harus masuk ke reponya dulu ya. Di sini nggak ada. Kita jadi harus masuk reponya si yang tadi namanya yang kita copy tadi ini sim unibos ini ya. Jadi kita harus masuk ke situ. Ini. Terus setelah itu kita ketikkan perintah git add spasi titik. Terus kita lihat dulu ada enggak udah masuk atau ada yang mau di apa itu istilahnya, ada yang mau di upload enggak. Nah, kita ketik git status untuk melihat apa yang akan di ini file yang akan di-upload. Nah, ini file akan di-upload adalah contoh.py. Dia ada tulisan new files. Nah, terus ini brand-nya namanya mains. Ini yang tadi di sini ya. Ini brand-nya adalah main. Kalau misalkan mau bikin brand lagi namanya master juga bisa. Caranya saya upload dulu ini ya. Setelah kita tahu kalau ada yang
bakal kita upload, ya berarti namanya kita commit namanya. Commit itu adalah ini ya, komentar apa yang akan kita berikan di GitHub misalkan. Contoh komentarnya adalah ini git commit min m tanda petik 2, petik 1 atau petik 2 bisa ya. Petiknya 2 kali ini. Nah, yang di dalamnya ini adalah pesannya. Anggap aja kita mau komenin push pertama. Kita enter. Nah, ini sudah ada satu file yang sudah dirubah dengan 6 penambahan. Nah, setelah selesai, kita ketik lagi push git push origin main. Itu berarti karena filenya sedikit yang kita upload, nah makanya cepat sekali. Terus ini sudah apa namanya? Udah terupload di GitHub. Kalau cara ngeceknya gini aja. Nah, ini kan. Ini komitnya tadi push pertama. Isinya sama persis dengan apa yang kita tulis di sini. Itu kalau nama brandnya Min. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ganti brandnya? Namanya Git Brands Min M. Git Brands itu master. The request upstream brand master does not access. Nah, ini brandnya masih belum aktif. Oh, ini berarti harus bikin brand lagi di sini. View all brands. Kalau misalkan kita komitnya salah gitu ya, kayak ini salah. Nah, kita ini mohon petunjuk istilahnya. Mohon petunjuknya dengan ketik git help gitu. Atau ada juga ini git min help gitu juga bisa. Misalkan min help gitu. Keluarnya juga sama. Ini keluarnya juga sama ya. Min help. Jadi kita bikin branch baru. Create name master. Base.
Jadi kalau untuk master itu harus ini ya sebenarnya, harus dibikinkan masternya dulu. Tapi saya lupa bikinnya gimana, karena biasanya otomatis ya. Nanti lah saya cari dulu. Yang penting ini ya, kita bisa ini dulu lah, bisa nge-push dulu. Nanti yang penting kita bisa nge-push dulu di sini, jadi beres. Gitu ya. Nah, terus fungsinya ini nanti gimana? Gitu ya. Misalkan nanti saya mau ngasih ini, ngasih challenge kalian untuk bikin tugas ini misalkan. Bikin tugas versinya TXT tapi diupload di ini, diupload di Git. Nah, gitu ya. Jadi kalian cuma tinggal bikin gini aja. Arahkan apa namanya? Open direktorinya ke sini. Tugas challenge gitu misalkan. .text atau txt bisa, atau .md juga bisa. .md berarti dia catatan juga ya. Nah, ini adalah contoh tugas challenge gitu ya. Nah, terus kumpulkan. Nah, cara mengumpulkannya sama seperti tadi, git add ya. Git add, terus kita lihat statusnya. Ada. Terus kita commit. Commitnya sesuai nama tugas. Misalkan tugas saya selesai, tugas challenge saya selesai. Setelah itu di push ya. Karena dia di main berarti git push origin main. Oke. Sudah. Berarti kalian sisa ngabarin gitu ya. Ngabarin saja ke saya kalau tugasnya udah dikumpulin gitu. Pas waktu saya cek, oh ya oke ada gitu. Saya cek di sini, oh ada gitu. Ini dia tugasnya. Jadi itu enaknya pakai Git ya. Oh ya, saya ada ini bisa dibaca. Saya belum kemarin Git. Ada saya nemuin ini tentang Git. Nggak ada juga. Apa tadi nama aplikasinya, Pak? GitHub. Oh, yang tadi text editornya maksudnya. Teman-teman. Siap ya, Pak. Text editornya kalian pakai ini ya, Visual Studio Code. Sorry, belum tak terangin ya. Visual Studio Code. Jadi ada namanya. Kalian pakai apa? Kemarin kalian Pascal pakai apa? Pascal aja ya berarti ya. Iya. Pascal pakai Pascal aja ya. Nah, kalau ini namanya Visual Studio Code. Jadi kalian ketikkan VS Code gitu aja. Kalian ketikkan VS Code. Nah, nanti di sini akan diarahin ke web kode visualstudio.com gitu ya. Kalian download aja sesuai dengan OS kalian ini. Downloadnya yang tulisannya ini ya, stabil build ya. Jangan lupa downloadnya yang ini. Kan ini di sini ada nih. Jangan yang insider ini, jangan. Kalian downloadnya yang ini saja, yang stable. Jadi kalau buat kalian berarti ini Windows X64 installer ini yang ini. Terus masukkan ekstensinya, ada namanya ekstensinya di sini.
Ekstensinya mau apa aja terserah. Kalian bisa masukkan di sini. Iya. Itu untuk materi tentang Git. Nah, sekarang kita nyentuh materi tentang ini ya. Sistem informasi manajemen ya. Bukan yang ini ternyata. Kelihatan kan ya? Iya, Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Ini sistem informasi manajemen. Nah, kalau bicara apa namanya sistem informasi manajemen itu sebenarnya mungkin udah familiar buat kalian ya. Di SMA ada nggak materi sistem informasi manajemen? Nggak ada ya. Kalau di saya tidak ada Pak. Mungkin materinya lebih ke ini, materi global, pengenalan teknologi informasi ada, atau pengenalan komputer ada nggak? Pengenalan komputer ada. Iya ada Pak, ada. Nah, istilahnya hampir sama ya sebenarnya, tapi kalau di pengenalan komputer itu dia lebih ke ini aja. Kita ngetahuin tentang apa namanya komputer itu bagaimana cara dipakainya, terus apa namanya penyusunnya itu apa aja, kan komputer kan terdiri dari ini ya, hardware, software, sama brandware kan berarti dia yang apa namanya yang memakai. Nah, kalau di sistem informasi manajemen ini sebenarnya kita diarahkan lebih ini bagaimana suatu lingkungan itu bila dimasukin teknologi informasi gitu ya. Jadi misalkan nih kampus kita gitu ya. Mungkin dulu kampus kita saat menghitung IPK gitu ya masih mengandalkan Excel. Itu sebenarnya udah ada sentuhan teknologi informasi, tapi masih terbatas di penggunaan Excel aplikasinya. Sekarang mungkin lebih dibarukan lagi ya. Jadi sistemnya dibuat lebih otomatis. Misalkan nih kalian belanja kuliah semester ini, kuliah A sampai Z gitu ya misalkan ya. Terus dosen ditugaskan untuk mengajar kalian. Dosen nanti mengeluarkan nilainya sesuai dengan apa yang kalian ikutin. Nah, setelah dosen masukin nilai, pasti kalian dapat laporan bahwa mata kuliah A kalian dapat nilai sekian gitu ya. Anggap saja mata kuliah ini ya sistem informasi manajemen kalian dapat nilai A begitu ya. Terus digabungkan dengan nilai mata kuliah lain sehingga IPK akhir kalian semester ini 4.0 gitu ya misalkan gitu. Nah, itu sudah terotomatisasi. Jadi
satu kali saya masukin nilai kalian, terus dosen lain juga masukin nilai kalian, terus dikonfirm sama kaprodinya atau sama petugas administrasi dari mana? Dari teknik informatikanya dikonfirm, terus setelah itu keluarlah nilai kalian gitu ya. Jadi itu sudah sistemnya sudah terotomatisasi dengan sistem informasi manajemen kampus gitu. Kalau dulunya via Excel dan harus dikerjakan satu-satu, sekarang sudah pakai sistem informasi manajemen atau kalau dibilang SIAKAD ya, sistem informasi akademis BOSOA gitu ya. Jadi semuanya sudah diotomatisasi, tinggal dikonfirm saja sama kaprodinya gitu, atau sama petugas yang ditugaskan oleh kaprodi. Juga ini juga salah satu contoh sistem informasi manajemen itu apa ya juga ya, paling gampangnya ini sistem informasi kependudukan ya yang dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri. Nah itu kalian ngetik misalkan apa ya? Kalau paling gampangannya sih yang paling saya ini bisa itu saat saya mau saat saya ini mau melakukan perubahan data penduduk, saat saya kasih tahu apa namanya nomor induk kakak, nomor kakaknya, nah otomatis anggota nomor kakak itu akan keluar gitu ya. Anggota nomor kakak yang di situ ada misalkan ada kepala keluarga, ada istri, ada anak, nah itu akan keluar semua anggotanya di situ. Nah, itu adalah sistem informasi kependudukan yang dimiliki oleh Indonesia ya. Jadi sebenarnya sudah lebih canggih sih, tapi mungkin karena kita yang menggunakannya jadi masih ada keterbatasan. Oke, bisa ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Halo, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang kita coba ini, kalau bahasa di Makassar kita coba cakar satu-satu tentang pengertian sistem informasi manajemen ya. Saya buka ini lagi, buka PowerPoint lagi. Nah, kalau saya bertanya begini, sistem itu apa sih? Terus informasi itu apa? Manajemen itu apa? Bisa tolong bantu jawab? Ayo, siapa yang mau bantuin jawab? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Ya. Sistem itu apa kira-kira? Sistem. Kalau di mata kuliah saya ini ya, halal, kalian buka Google itu halal. Nggak saya haramkan. Santai saja. Itu kesatuan, Pak. Kesatuan komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama Sistem kesatuan ya. untuk memudahkan aliran informasi. Kesatuan elemen itu sistemnya. Terus informasi? Iya. Informasi apa? Komponen atau elemen memudahkan aliran informasi. Kalau informasi apa? Coba cari. Informasi adalah Kumpulan pesan, Pak. pesan ya. Kumpulan pesan.
Kalau manajemen, Proses, Pak. Proses untuk dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. manajemen berarti proses, Pak. Ya enggak, betul enggak? Manajemen proses. Yang lain? Ada yang Perencanaan, Pak. Koordinasi. perencanaan, koordinasi. Yang lain? Sini Seni apa? yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi kayak atau bisnis. Tadi sebelumnya seni apa? Manajemen adalah apa tadi? Yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama. Mengarahkan ya. Iya. Manajemen. Bukan berarti apa namanya? Yang tidak saya tulis itu salah, enggak istilahnya ya. Jadi kita ambil yang ini, yang apa itu istilahnya? Yang lebih relevan dengan kalau misalkan digabungkan jadi SIM gitu. Jadi SIM adalah kesatuan gitu, misalkan. Satu Atau elemen. kumpulan gitu ya. Kumpulan elemen. Kumpulan pesan yang ditujukan dari subjek ke objek untuk tujuan tertentu, ya kan? Nah mungkin nggak ada tujuan tertentunya kan? Nah misalkan siakat gitu ya, siakat dari istilahnya, siakat kan dari kampus, ini subjeknya kampus, terus objeknya ke mahasiswa untuk memudahkan proses administrasi kampus. Proses administrasi ini apa? Banyak ya. Proses administrasi ini bukan hanya yang dikerjakan admin. Proses administrasi itu juga bisa proses belajar mengajar juga bisa. Terus yang bertujuannya dengan kalian bayar juga bisa. Itu adalah juga yang dinamakan juga proses administrasi. Kecil sekali. Nah, jadi proses administrasi ini ya tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Misalkan kalau kalian butuhnya siakat adalah untuk ini ya. Mahasiswa butuhnya siakat, untuk monitoring pembayaran. Terus setelah pembayaran pasti kalian diberikan hak untuk KRS. Terus setelah KRS kalian punya hak untuk proses belajar mengajar. Terus setelah itu kalian akan dapat hasilnya di KHS, kartu hasil studi kalian. Terus kalau udah KHS dikumpulin, terus mengerjakan tugas akhir, kalian berhak mendapatkan ijazah.
Ini kan ya. Jadi sebuah sistem itu pasti diciptakan untuk mempermudah ya, atau istilah bahasanya efisiensi waktu. Jadi kalian udah nggak perlu apa itu istilahnya, nggak membutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan hal-hal yang udah dikerjakan oleh sistemnya gitu ya. Jadi itu adalah sistem informasi manajemen. Jadi untuk sistem informasi manajemen itu intinya SIM tujuannya memberikan efisiensi kepada pengguna. Itu adalah tujuan dari sistem informasi manajemen dibentuk adalah memberikan efisiensi kepada penggunanya. Nah, penggunanya siapa? Ya, yang berada di dalam yang berada di dalam lingkup atau elemen itu. Nah, di sini itu kan ada environment-nya itu kan ada dua environment di dalamnya. Environment internal dan eksternal. Jadi yang internal ini yang berarti yang berada di lingkupnya kampus. Kalau yang eksternal berarti yang ada di luarnya kampus ya. Seperti gimana eksternal dan internal ya kita bahas minggu depan saja. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ditanyakan dulu. Nah, tugas kalian cuma baca saja ya. Tugas kalian baca saja. Tugas kalian baca dan cari artikel. Nggak usah dikumpulkan ya. Kalian baca saja artikel tentang ini, lingkungan yang mempengaruhi sistem informasi manajemen. Coba kalian cari artikel tentang lingkungan yang mempengaruhi sistem informasi manajemen itu apa saja. Terus minggu depan akan saya minta pendapatnya satu-satu. Nah, ada baiknya mungkin begini saja ya, supaya gampang, buat PPT aja. Maksimal, kalau ditanya minimal 3, maksimalnya juga 3. Nah, sebutkan sumbernya dari mana. Biar istilahnya kalian tidak dibilang omdo gitu ya, tidak dibilang omong kosong. Jadi kalau orang akademis itu harus gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ada referensinya gitu. Jadi kita nggak asal ngomong. Karena kenapa begitu? Karena kita ini masih belum disebut sebagai seorang pakar ya. Jadi kita membutuhkan pakar lain atau orang lain untuk memperkuat argumentasi kita. Jadi untuk minggu depan
paparannya, kalian buat PPT tentang lingkungan yang mempengaruhi sistem informasi manajemen, minimal 3, maksimal 3, terus sebutkan dari mana sumbernya, atau sebut saja referensi. Kalau nggak tahu referensi berarti dia daftar pustaka. Oke, itu aja. Oke, mungkin itu aja dari saya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Tidak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Tidak, Pak. Sudah cukup jelas ya? Masih Jadi bingung sih, Pak. bingung yang di mananya dulu, bingung. Yang di manajemennya, Pak. Maksudnya sistem informasi manajemen. Yang di manajemennya. Yang kan manajemen itu kan intinya kalau di manajemen itu kita mau ngatur seseorang itu, kita mau ngatur seseorang untuk supaya mereka itu bisa bertindak sesuai dengan arahan dari kita. Itu kan manajemen kan. Misalkan nih manajemen keamanan kampus, gimana supaya kampusnya aman? Oh, berarti si security ini istilahnya punya tata tertib. Nah, itu tata tertibnya itu adalah bagian dari manajemen keamanannya security. Contoh gampangnya lagi gitu ya. Gimana sih supaya kampus ini tidak bangkrut gitu kan ya. Ya, salah satunya adalah mahasiswa yang ikut perkuliahan ini harus bayar gitu. Nah, itu adalah manajemen supaya kampusnya bisa terus berjalan gitu kan. Nah, itu adalah manajemen itu sebenarnya ya kayak gitu. Intinya kita ngarahin seseorang untuk tujuan kita bersama. Istilahnya sebuah manajemen itu harus menghasilkan win-win solution gitu. Solusi yang saling nguntungin gitu. Jangan sampai manajemen itu menghasilkan sesuatu yang menguntungkan sepihak gitu. Nah, itu intinya manajemen sih sebenarnya di situ ya. Tapi pada prakteknya kadang ya kalau pada prakteknya ya nggak usah dibicarakan. Semua biasanya manajemen itu diciptakan untuk sesuatu yang baik gitu. Tapi pada kenyataannya berbeda. Nah, itu urusan lain gitu. Oh, ya, Pak. Ya, kalau sistem berarti dia ya satuan elemen gitu. Jadi kita ini termasuk sistem antara dosen, mahasiswa, terus pegawai, security. Nah, itu kita masuk sistemnya. Nah, ya. Terus manajemennya berarti kita itu diarahkan untuk mencapai tujuannya BOSOA itu kayak gimana gitu. Jadi sistem kan istilahnya sistem kampus nih. Kalian masuk BOSOA. BOSOA punya tujuan bahwa mahasiswanya itu akan dididik untuk siap, misalkan untuk siap digunakan di dunia kerja, misalkan tujuannya BOSOA gitu ya. Berarti mahasiswa ini BOSOA ini udah punya program, udah punya visi misi supaya kalian itu nantinya saat proses belajar mengajar, terus setelah itu selesai belajar mengajarnya, kalian udah siap dipakai oleh industri. Nah, teknologi informasinya dimasukkan di mana? Nah, teknologi informasinya dimasukkan pada waktu kegiatan atau seluruh proses yang ada di dalam lingkup sistem manajemennya BOSOA. Gitu. Contohnya pembayaran gitu ya. Kalian kan pasti dikasih kode registrasi, terus setelah kalian dapat kode registrasi, kalian harus bayar sejumlah segini. Terus kalau selesai bayar, kalian misalkan dikasih token gitu ya. Kalian dikasih token. Nah, tokennya itu untuk mengakses sistem informasinya. Itu adalah bagian dari sistem informasi manajemennya. Bukan semuanya ya, tapi masih sebagian gitu ya. Nanti
pihak BOSOA juga memberlakukan sama dosennya misalkan ya. Misalkan dalam waktu 1 bulan dosennya ini masuk berapa kali, atau dalam 1 bulan pegawainya ini masuk berapa kali. Misalkan full, kalau anjurannya dari Kementerian Tenaga Kerja kan 40 jam seminggu gitu ya. 40 jam seminggu, terus udah dipenuhi selama 1 bulan, oh berarti dia berhak mendapatkan gaji sekian gitu ya. Misalkan taruhlah gajinya 3,5 gitu ya. Selama 40 jam seminggu, terus berarti kalau sebulan berarti misalkan taruhlah 40 dikali 4 ya, berarti 160 jam per bulan. Mereka berhak dapat gaji 3,5. Nah, bagaimana kalau misalkan gaji masuknya kurang? Berarti ada pengurangan dari sistem gajinya. Nah, dan itu yang proses adalah sistem. Udah dibikin otomatisasi sama sistem penggajian pegawai BOSOA gitu. Nah, itu adalah bagian dari sistem informasi akademiknya BOSOA misalkan. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya tutup sampai di sini dulu saja. Nanti Ya, Pak. kita ketemu minggu depan berarti ya. Saya tutup. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.